figuring it out. Ini ada ilustrasi, ada gambar pemeran Toy Story itu ya. Salah satu karakter di kartun Toy Story yang kentang itu. Don't you roll your eyes at me, young man. Nah, di sini ini adalah maknanya makna figuratif. Sementara yang anak ini si apa kentang junior ini dia memaknai ujaran dari ibunya ini dengan makna literal. Jadi kalau makna figuratifnya kan artinya perhatikan ucapan saya. Biasanya orang yang rolling the eyes ini biasanya ini menunjukkan kalau dia bosan atau ingin mendengarkan nasihat orang tuanya sehingga muncul istilah ini. Don't you roll your eyes at me. Nah, si ibu ini minta si anak ini memperhatikan ucapannya. Tapi si anak ini memaknai ujaran ibunya dengan literal. Sehingga dalam konsep figuratif, itu lawannya adalah literal language. Jadi kalau secara figuratif, itu figure out what it means, sementara secara literal, words function exactly as defined. Jadi ketika ada kalimat the car is blue, ya itu berarti kalau secara literal ya ada mobil warnanya biru. Watch the football, ya ada orang sedang nonton, ya bukan sedang nonton, ada orang yang telah menonton sepak bola. Lalu kemudian kalau secara figuratif, ya ini misalkan I've got your back, gitu kan. Di bahasa Jawa itu kan ada aku nang burimu kayak gitu kan. Nah itu bukan berarti secara literal temannya yang bilang gitu itu ada di belakangnya apa namanya kawannya, tapi maksudnya aku selalu mendukungmu kan seperti itu. Saya ada di belakangmu itu bukan berarti kalau secara literal ya memang sudah benar-benar ada di belakang, tapi kalau secara figuratif ya artinya saya akan mensupportmu kan seperti itu. Wah, adol kayak gitu. Kamu adalah boneka. Kalau diartikan secara literal ya salah menyeramkan kan. Tapi ini kan artinya maksudnya kamu imut seperti boneka seperti maksudnya ya kamu cantik gitu. Ini karena yang kita pelajari adalah figurative language dalam konteks bahasa Inggris. Jadi kayak seperti you are a doll, ini kan pujian-pujian ala native Inggris atau orang-orang yang berbahasa Inggris. Kalau di kita ya mungkin jarang ada pujian kamu seperti boneka itu jarang mungkin ya. Kalau di sana kan bonekanya boneka Barbie ya. Jadi memuji you are a doll itu ya mungkin cantikannya seperti Barbie lah seperti itu. Kalau di kita kan bonekanya boneka santet gitu ya atau boneka eh, yang sering di perempatan jalan itu juga jadi bukan 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 pujian. Misalkan ini lagi ada wow, it's raining cats and dogs out there. Sementara si anak kecil ini tidak paham bahwa yang diucapkan oleh bapaknya itu adalah figuratif language yang artinya sedang hujan deras. Jadi anaknya ini menjawab, I was hoping to get a new puppy. Jadi maksudnya dia mengira bahwa di luar sedang banyak anjing dan kucing. Jadi dia berharap punya hewan peliharaan baru. Ya. Oke, sekarang ke jenis-jenis figurative language-nya. Yang pertama ada simile. Comparison of two things using like or as. Jadi membandingkan dua hal dengan menggunakan seperti, bagaikan, seperti itu ya. She is as sweet as candy. Ya, manisnya itu seperti permen. Kayak gitu. Jadi kalau di bahasa kita ya ini ada lagu lama ini. Engkau bagai air yang jernih. Nah, itu juga simile. Kamu seperti hantu, terus menghantuiku. Nah, lagunya Dewa menggunakan majas simile ini.
Lalu kemudian, nah ini important, using like or as doesn't make a simile. Comparison must be made. Ini dalam konteks bahasa Inggris ya, kalau dalam konteks bahasa Indonesia sudah jelas seperti dan bagaikan itu jelas-jelas. Sementara dalam konteks bahasa Inggris, like ini kan homonim. Jadi misalnya kayak homonim bisa dua artinya, bisa like artinya suka atau like artinya seperti misalkan ini ya I like pizza itu bukan similar, sementara the moon is like a pizza, nah itu baru similar. Lanjut metafor. Nah metafor ini sama, hampir sama dengan similar, dan kita akan belajar ini secara detail di pertemuan selanjutnya, karena secara linguistik itu metafornya, konsep metafornya agak sedikit sama, konsep umumnya sama membandingkan, cuman secara linguistik, analisis linguistik pasti berbeda dengan analisis analisis sastra. Karena itu untuk yang lebih linguistik minggu depan akan saya berikan. Untuk minggu ini cukup secara umum dulu saja. Di metafor itu membandingkan secara langsung dua hal tanpa menggunakan seperti atau bagaikan. All the world is a stage, kayak gitu. Heart is stone. Dunia ini panggung sandiwara. Jadi apa? Nggak usah kata seperti. Dunia ini seperti panggung sandiwara berarti similar. Tapi kalau dunia ini panggung sandiwara, nah itu di metafor. Semua laki-laki itu anjing, misalkan seperti itu. Itu juga kalau semua laki-laki seperti anjing atau semua laki-laki seperti buaya misalkan, itu berarti similar. Tapi kalau semua laki-laki buaya, itu berarti metafor. Nah, untuk konsep mencari pembandingnya, misalkan seperti kucuran dana. Nah, itu kan itu juga metafor. Jadi metafor itu gampangannya menggunakan konsep yang biasa dilakukan, yang biasa digunakan pada hal lain ke hal lainnya. Jadi misalkan kucuran dana. Kucuran itu kan biasa digunakan pada hal-hal yang berbau seperti air. Jadi menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan air ke konsep-konsep lain, dalam hal ini dana, jadi kucuran dana. Jadi menganggap dana itu seperti aliran air, nah itu metafor. Dan hal seperti itu yang apa namanya banyak kita temui. Karena itu dalam semantik atau dalam linguistik yang dipelajari eh, yang dipelajari secara detail itu ya metafor juga metonimi tadi. Karena menurut pendapat penemu teori metafor ya, jadi ada tokoh metafor itu namanya Lakoff dan juga Kovacs. Dia berpendapat bahwa semua majas ini sebenarnya adalah bagian dari metafor juga metonimi. Kenapa demikian? Nah, nanti minggu depan akan saya sampaikan dengan lebih detail seperti apa metafor dalam linguistik, jenis-jenis metafornya, dan kemudian analisis metafor itu seperti apa. Siapa tahu ada yang skripsinya berniat untuk membahas tentang metafor. Oke, selanjutnya ada personification. Ini ada kata person di sini. Jadi ada memberikan sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia atau giving human traits to objects or ideas ke benda-benda lain. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Jadi rumput itu kan sudah mati, kemudian diberikan sifat yang manusiawi dengan kata bergoyang. Nah itu berarti sudah masuk ke personification. My alarm clock yells at me. Look at my car. She is a beauty, isn't she? Jadi menyamakan perempuan, menyamakan mobil dengan seorang perempuan, misalkan cantik banget ya mobilku kayak gitu. Banyak contohnya dalam bahasa kita juga banyak nyur melambai kayak seperti kayak gitu-gitu juga personification. Oke, lanjut. Ada hyperbole. Ini saya yakin kalian semua juga tahu hyperbole itu apa.
Jadi melebih-lebihkan nilai rasa. Misalkan ini ya, I will love you forever. Saya akan mencintaimu selamanya. Itu kan kalau apa namanya gombalan-gombalan cowok kita suka dengan cewek itu kan bilang gitu, I will love you forever. Atau cintaku padamu takkan berubah. Nah, gitu-gitu juga. Karena nggak mungkin tidak berubah. Orang manusia selalu berubah. Manusia itu adalah makhluk yang perubahannya sangat cepat. Ya kayak contohnya kalian sudah niat dari kos mau beli lalapan, ternyata sampai di tempat lalapan itu di sampingnya lalapan ada yang jual mie ayam. Akhirnya tidak jadi beli lalapan malah beli mie ayam. Ini ada I could eat a horse. Jadi kalau lapar banget gitu kan itu hyperbole. My house is millions miles away. I've told you to clean your room a million times. Nah, kalau ibu kita biasanya marah gitu kan bilangnya atau apa ya? Kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah swidak jaran gitu kan. Wis tak kandhani ping swidak jaran gitu. Kayak ya jadi istilah-istilah swidak jaran itu juga masuk ke hyperbole. Lanjut understatement. Nah, ini kalau understatement itu adalah kebalikan dari hyperbole. Mengurang-urangi rasa. Hyperbole tadi melebih-lebihkan, kalau understatement ini mengurang-urangkan. I'll be there in 1 second. Nah, ini biasanya kalau kalian janjian sama temen gitu kan, baru bangun tidur, tapi sudah ditanya temennya lagi di mana, padahal baru bangun tidur, bilangnya OTW, gitu kan. Kayak di contoh gambar ini, ada Pak Rafiq naik dinosaurus. Lalu kemudian, looks like it rained a bit last night. Jadi baru buka rumah gitu, di rumah itu di depan rumah sudah banjir, setinggi lutut banjirnya. Kemudian kalian malah bilang kayaknya semalam gerimis. Nah, itu understatement padahal sudah banjir. Nah, ini yang sering dibilang sama bapak ibu kita, misalkan kita mau khitan gitu, mau sunat gitu kan, bilang nggak sakit kok, cuman kayak digigit semut, atau mau suntik mau imunisasi gitu bilangnya cuman kayak digigit semut. Nah, ini understatement. I did okay on that test, padahal dia nggak bisa. Kok dia nggak bisa, padahal dia anak terpintar di kelas itu. Dan sering kalian jumpai kan, dia ada teman kalian, gimana ujiannya? Ya gitu, kayaknya aja ya. Atau misalkan dia jawabnya ini, I did okay on that test. Nah, itu understatement. Padahal dia betul semua, dia bisa gitu kan. Tapi ya mungkin tujuan dia mengucapkan understatement itu agar temannya tidak merasa ini ya, tidak merasa semakin tertekan gitu kan, dengan dia bilang seperti itu. Wis nyerempet, wis nabrak ini, pinjem motor teman, kemudian motornya jatuh dan penyok gitu misalkan, kemudian kalian cuma bilang ini cuman tergores saja kok. Maaf ya, motor yang kupinjam jatuh jadi cuman tergores padahal sudah penyok-penyok. Nah, ini understatement. Oke, selanjutnya ada onomatopeia, atau dalam bahasa Indonesia bunyi-bunyi onomatop. Bunyi-bunyi onomatop itu apa? Jadi kalau kalian ingat di mata kuliah Introduction to Linguistics itu kan diajari dengan apa namanya, awal mula bahasa. Nah, salah satu teori mengatakan awal mula bahasa itu dari proses yang disebut ini onomatopeia ini, menirukan bunyi-bunyi yang ada di alam. Jadi kalau di bahasa Inggris ada splat, ada bump, ada bang, dan sebagainya. Splat itu kalau cipratan, kalau kita kan apa, ada yang terciprat itu kan beda, tidak splat. Nah, uniknya bahasa di sana. Jadi kalau kalian jadi bahasa kita itu kan sangat dipengaruhi oleh faktor fonetik ya, karena sistem bunyi.
di masing-masing bahasa berbeda, sehingga onomatopeanya ini juga berbeda di masing-masing bahasa. Contoh paling gampang, suara anjing misalkan. Kalau kita kan guguk, bandingkan suara anjing ini ya, apa secara bahasa ini ya, dengan suara anjing di Korea misalkan, atau suara anjing di dalam bahasa Inggris, mereka kan bilangnya woof woof gitu ya. Kalau kita kan guk guk, apakah bunyi anjing di Inggris, di Amerika dengan di Indonesia atau di Korea itu berbeda, sama bunyinya. Bukan berarti anjing di sana berbahasa Inggris, tidak. Tapi yang membedakan adalah sistem fonetik dan fonologinya tadi itu. Sistem bunyinya yang membuat apa yang kita dengar itu kemudian ketika kita ucapkan itu berbeda. Jadi kalau kita kan tidak mengenal ini, tidak mengenal bunyi-bunyi ini. Misalkan suara tembakan yang mereka pakai bang, kalau kita kan dor dor. Mana yang benar? Oh, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah maksudnya, semuanya benar karena sistem bunyinya berbeda. Yang kita dengar dor, yang mereka dengar ya bang itu, karena sistem fonetik dan fonologinya berbeda. Mereka tidak ada onomatop misalkan bunyi plung gitu kan, atau bunyi thread misalnya seperti itu, mereka tidak ada. Mereka tidak punya tas kresek, mereka punya plastik bag. Kita punya tas kresek karena suara plastik yang bergesek itu bunyinya kresek kresek kresek. Nah, terciptalah istilah tas kresek gitu. Kalau kalian di kamar mandi pagi gitu kan, sedang buang air itu kan ada suara plung gitu kan, kemudian disusul oleh misalkan blukuduk gitu kan, karena apa yang kalian keluarkan itu muncul lagi ke permukaan, kemudian biur karena disiram tadi itu. Nah, itu proses buang air itu pasti akan berbeda onomatopnya dengan dalam bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lainnya, karena tadi itu bahasa itu unik dan masing-masing komunitas punya sistem bahasa sendiri. Selanjutnya idiom. Kalau ini idiom ini ungkapan ya, kalau misalnya. Jadi idiom ini mudah karena ada kamusnya. Jadi dalam bahasa apapun pasti ada kamus idiom dan peribahasa. Idiom itu ungkapan, peribahasa proverb. Jadi misalkan ini ya, you are the apple of my eye. Nah ini kan apa namanya? Itu ada film Taiwan itu judulnya ini, you are the apple of my eye, filmnya bagus. Don't be a stick in the mud. Itu kan maksudnya ini ya, apa namanya? Jadi kalau ada ibu gitu misalkan lihat anaknya itu turah turu tok, ya tidur di kasur berbaring rebahan koler-koleran gitu. Mereka biasanya bilang seperti ini, jangan seperti stick dalam lumpur yang aktif. Kalau misalkan dalam konteks lain ada kalian punya teman yang lemot gitu kan, yang lain sudah siap misalkan mau camping gitu sudah siap, kemudian ada satu yang masih umek aja masih lemot gitu. Nah ini mereka juga pakai istilah don't be a stick ini. Kalau kita mungkin gampangannya ini ya, kalau apa lihat ada teman kos yang kerjaannya tidur terus kalian mungkin bilang ayo itu loh ngapain kayak jangan seperti cok koyo gombal gak kanggo kan seperti itu, jangan seperti apa jangan seperti kan ibu kering kayak gitu gitulah. Nah ini idiom ini ada kamusnya, jadi arti-arti di sini kalian bisa lihat. Nah yang perlu diperhatikan kayak gini-gini ya, jadi you are the apple of my eye. Kalau kalian bandingkan misalkan, jadi misalkan kalian menulis skripsi perbandingan peribahasa atau idiom, misalkan idiom and proverb dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia misalkan. Kalau dalam bahasa Inggris itu pasti banyak yang menggunakan, kalau misalkan berunsur buah, itu pasti buahnya kebanyakan apple. Jadi kalau kalian buat perbandingan berbahasa berunsur buah misalnya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah itu kalau dalam bahasa Inggris itu kebanyakan pakai apple. Kalau di kita ya mungkin buahnya
salak atau apa buah tropis lainnya. Jadi misalkan you are the apple of my eye. Kalau di kita ya mungkin you are the lengkeng of my eye, misalkan seperti itu. Karena itu kajian seperti itu, kontrastif itu, membandingkan atau studi komparatif. Studi komparatif mencari perbandingan yang sama, sementara kalau kontrastif mencari perbedaan. Nah, itu menarik untuk dijadikan skripsi. Jadi kalian tidak perlu berpikir yang skripsi itu harus yang rumit gitu. Cari saja yang dekat dengan kalian, kayak proverb yang berbahasa berunsur binatang misalkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pasti binatangnya pasti berbeda. Kalau kita sehari-hari melihat ayam, kambing, ya pasti banyak peribahasa yang menggunakan ayam dan kambing. Kalau mereka mungkin yang dilihat berbeda dengan kita, pasti berbeda. Misalkan dalam bahasa Mandarin, itu yang paling banyak ya naga, harimau, kuda itu. Sekalipun naga itu binatang legenda ya, cuman bagi orang eh, China, naga itu ini apa namanya binatang yang kastanya paling tinggi lah di antara binatang lain. Makanya untuk menggambarkan, kalian mungkin kalau yang suka politik pernah mendengar istilah sembilan naga gitu gitu. Nah, sembilan naga itu menggambarkan orang-orang Cina kaya yang kemudian uh, menguasai Indonesia. Kenapa tidak sembilan ayam? Nah, karena tadi itu mereka Chinese. Sementara peribahasa tentang ayam, sapi gitu-gitu itu yang digunakan oleh uh, masyarakat Indonesia atau orang-orang Jawa dan sebagainya. Oke, kemudian ada PAN. PAN ini wordplay, memanfaatkan homonimi, homofon, homograf itu. Contohnya misalkan ini ya, dia memanfaatkan ini ya, ambiguitas, memanfaatkan ketaksaan makna, memanfaatkan double meaning tadi. Jadi ada always trust a blue salesman, they tend to stick to their word. Nah, ini kan ambigu. Yang membuat lucu kan ambiguitasnya. They tend to stick to their word. Nah, maksudnya stick ini apakah karena mengacu karena dia penjual lem, atau karena memang si apa namanya salesman-nya ini, si glue salesman ini orang yang bisa dipercaya. Nah, itu yang membuat lucu di sana. I am reading a book about anti-gravity. Impossible to put it down. Kenapa impossible to put it down? Ya, karena bukunya tentang anti-gravity. Jadi, impossible to put it down ini kan maksudnya bisa, karena bukunya sangat bagus. Jadi, saya itu ingin membaca terus. Jadi, mau naruh itu nggak bisa. Kayak rugi kalau nggak saya selesaikan membacanya. Nah, menjadi lucu karena ambigu tadi itu. Apakah maksudnya memang bukunya bagus atau maksudnya karena bukunya ini tentang anti gravity itu, sehingga tidak bisa diletakkan. I was going to look for my missing watch, but I didn't have the time. Ini kan maksudnya didn't have the time ini merujuk ke dia nggak punya waktu atau dia nggak tahu waktu karena jamnya hilang ini. Ini yang digambar ini. Why don't you use a vacuum cleaner? Vacuum cleaner suck. Nah, suck ini artinya kan bisa, ini kan sangat ambigu. Saksi. Jadi kalau dia kan tanya, kenapa kamu nggak vacuum cleaner ya? Ini vacuum cleaner saknya ini artinya bisa menyebalkan, bisa juga menghisap kan seperti itu. Kalau menghisap ya benar, karena vacuum cleaner ya tugasnya kan menghisap. Sementara ini sak di sini ya dimaksud ya mungkin ini ya menyebalkan. Karena itu yang menjadi lucu adalah karena kata tersebut memiliki double meaning. Jadi ambiguitas itu bisa menjadi guyonan, atau dalam istilah Inggrisnya adalah pun. Oke, selanjutnya proverb peribahasa figurative saying in which a bit of wisdom is given. Jadi ada nilai-nilai kebijaksanaan. Nah ini kan, an apple a day keeps the doctor away. Jadi ini maksudnya kan kalau kamu makan buah,
penyakit akan jauh. Sementara di sini di meme-nya ini ada orang dilempar, jadi ini dokternya dilempar sama ini ya, tablet merek Apple itu. Jadi secara literal yang dibawa. Kalau tadi itu ada banyak kosakata Apple dalam peribahasa maupun idiom-idiom berbahasa Inggris. Kalau dalam di kosakata Arab ya mungkin Apple-nya akan berganti kurma. Karena kalau kalian, karena kan ada kan, eh, barang siapa memakan 7 butir kurma maka akan terhindar dari sihir selama seharian itu. Jadi kalau di kita mungkin apa ya, barang siapa yang akan makan, ya, barang siapa yang makan durian misalkan seperti itu akan terkena darah tinggi. Jadi menarik kalau kalian skripsinya misalkan membuat kajian perbandingan antar proverb dalam berbagai bahasa atau idiom dalam berbagai bahasa. Slender is more dangerous than murder. Mal lebih kejam dari pembunuhan. Early birds catch the worm. Nah ini istilah early bird ini. Jadi kalau kalian ikut seminar, ikut workshop atau ikut pelatihan-pelatihan itu kan ada istilah early bird yang harganya itu lebih murah. Jadi early, misalkan seminarnya harganya 700.000 per orang. Kalau ikut early bird atau mendaftar pertama itu dapat potongan sehingga tinggal bayar 200.000 saja. Nah, ini diambil dari sini. Maksudnya kan ini apa namanya, burung yang paling pagi bangunnya itu akan dapat rezeki lebih kan kayak gitu. Jadi yang mendaftar duluan itu bisa dapat potongan harga dalam konteks seminar tadi itu ya. Kalau di kita juga ada kan, saya menggunakan ayam tidak burung. Jangan apa misalkan, jangan bangun kesiangan, nanti rezekinya dipatok ayam kayak gitu. Karena kita dekat dengan ayam dan sapi, jadi ya peribahasa-peribahasa yang berunsur binatang ya banyak kan ayam, sapi seperti itu. Oke, lanjut oksimoron. When two words are put together that contradict each other. Jadi di sini menggunakan, jadi ada frase, yang frase itu terdiri dari dua kata yang digabungkan dan sebenarnya maknanya berkebalikan. Misalkan ini jumbo shrimp. Shrimp itu kan udang yang kecil-kecil sekali, tapi kemudian ada istilah jumbo shrimp. Dry ice, jadi es kering. Gitu-gitu itu oksimoron. Working vacation kayak gini-gini. Pretty ugly, istilah-istilah tersebut disebut sebagai oksimoron. Jadi ada frase yang terdiri dari dua kata yang dua kata tersebut secara arti sebenarnya berlawanan. Mungkin itu tadi beberapa beberapa figurative language yang kita pelajari untuk pertemuan minggu ini. Untuk pertemuan selanjutnya saya jelaskan secara lebih detail tentang metafor dan metonim.